Halo Sobat Dunia Seribu Besar, semoga Sobat selalu diberi kesehatan, panjang umur, dan rizki yang melimpah, amin. Sebelum masuk ke alur ceritanya, jangan lupa dukung channel ini ya dengan klik subscribe, like, komen, dan share, terima kasih. Mari kita lanjutkan perjalanan, Li Yunxiao. Wajah Feng Yaoli juga dipenuhi dengan keterkejutan, di antara naga petir dengan warna berbeda. Dia juga melihat naga petir emas dan perak, fluktuasi energi persis sama dengan yang ada di tubuhnya. Melihat semakin banyak naga petir dengan warna berbeda muncul, Luan Yu tidak lagi ragu, Yunxiao pasti telah menguasai kekuatan asal guntur, itulah sebabnya dia bisa mengembangkan energi guntur yang bermutasi sendiri. Jadi bagaimana jika itu esensi guntur? Luan Yu meraung keras dan menggenggam tangannya di depan tubuhnya, bola cahaya hijau berkumpul di antara telapak tangannya, dan puluhan ribu jimat naga petir melintas. Setelah bola cahaya muncul, domain naga muncul dalam jarak 1000 kaki dari Yuri. Dalam sekejap, bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya dengan berbagai ukuran mulai berkumpul di langit di atas bidang naga, simbol naga berkedip-kedip di atasnya, seperti gelembung yang tak terhitung jumlahnya yang tergantung di udara. Tangan Luan Yu telah benar-benar berubah menjadi cakar naga, dan tubuhnya hampir dalam bentuk naga. Semua orang menahan napas dan memperhatikan dengan penuh perhatian, mereka tidak menyangka bahwa kompetisi seni bela diri akan menyebabkan keributan sebesar itu, banyak monster tua di dunia abadi akan khawatir. Cincin bintang guntur di langit mulai mengembun dengan kecepatan yang lebih lambat, ketika beberapa naga petir terakhir dengan warna berbeda muncul, langit menjadi sunyi. Semua orang melihat pemandangan yang indah dan itu adalah dampak visual yang kuat, namun, dia tidak merasa cantik sama sekali, dia hanya merasa seluruh tubuhnya dingin, dan tangan serta kakinya sedingin es. Di langit malam yang tenang dan indah ini, ladang naga seperti surga, itu benar-benar dikelilingi oleh lautan guntur dan kilat, dan sepertinya tidak terpengaruh oleh apapun. Pada saat itu, sosok Yunxiao akhirnya muncul, tetapi itu adalah tubuh guntur yang transparan, tingginya sekitar 1000 kaki, kekar dan galak, dan dia menatap dingin ke arah Luan Yu. Keduanya saling memandang dari kejauhan, tatapan mereka dingin. Akhirnya, Yunxiao mengangkat tangannya, dan karakter maha kuno guntur muncul di telapak tangannya, itu sedikit berbeda dari yang ada di palu surgawi, tetapi setelah diperiksa lebih dekat, itu telah dimodifikasi dan sangat mirip dengan segel runik di tubuh Lei Meng. 1000 gerakan kilat, diam. Yunxiao bertepuk tangan dan menekannya di bidang naga. Semburan angin kencang dan guntur meledak di telinga orang-orang, dan kemudian langit menjadi sangat sunyi, hanya puluhan ribu naga petir yang bisa dilihat, tetapi tidak ada suara yang terdengar. Ekspresi semua orang berubah drastis, dan mereka semua terkejut. Ada batas frekuensi yang bisa ditangkap gendang telinga setiap orang, ketika suara melebihi jangkauan ini, itu tidak akan ditangkap oleh orang-orang. Selain petir dan guntur yang kuat di langit, ada juga gelombang suara yang terlihat melonjak, langit seperti mata air yang keriput, penuh pola, dan tidak bisa dilihat dengan jelas. Ekspresi Luan Yu sangat tidak sedap dipandang, meskipun 10.000 petir belum tiba, gemetar ruang telah menyebabkan ki dan darah di tubuhnya melonjak. Segel simbol naga, hukum sebagai satu. Luan Yu perlahan membalikkan tangannya, dan bola cahaya juga berputar, di langit di atas bidang naga, yang berjarak 1000 kaki di sekelilingnya, bola cahaya yang tak terhitung jumlahnya juga mulai berputar, pada saat yang sama, ratusan juta rune terbang keluar dari lapangan, seperti burung hutan yang terkejut. Tidak ada yang bisa mendengar apa-apa, dan itu benar-benar sunyi, puluhan ribu naga petir bergegas ke medan naga dan meledak dalam kilat yang kuat. Alam naga mulai merobek dan hancur di bawah pengaruh 10.000 naga. Puluhan juta jimat naga melintas dan berubah menjadi bilah tajam yang melesat keluar, masing-masing dari mereka merobek celah di lautan guntur dan neraka kilat. Dalam sekejap, seluruh dunia guntur penuh dengan lubang. Sejumlah besar energi petir yang menakutkan hilang dari celah-celah, dan langit tertutup kegelapan. Akhirnya, ledakan pertama terdengar, itu memekakkan telinga dan datang dari langit dengan gemuruh. Hanya ada dampak visual, setelah tabrakan kekuatan utama, sejumlah besar gempa susulan menghilang, dan frekuensi suara akhirnya turun ke jangkauan telinga manusia. Para prajurit di bawah alam dewa semuanya gendang telinga mereka pecah dan darah mengalir keluar. Tidak hanya itu, kesadarannya juga terguncang oleh suara tersebut,
menyebabkan pikirannya linglung dan tidak bisa berpikir. Bagaimana dia bisa begitu kuat? Wei Qing menatap langit dengan ngeri, matanya dipenuhi ketakutan yang dalam. Dia sekarang dipenuhi dengan penyesalan bahwa dia tidak mencoba yang terbaik untuk membunuh Yun Xiao sebelumnya. Sekarang, Yun Xiao akhirnya tumbuh ke tingkat yang tidak bisa dia hancurkan. Bahkan ekspresi Wei Wuya sangat tidak sedap dipandang, dan dia tidak mengatakan apa-apa. Penguasa tablet alam ilahi, yang dipilih oleh Dao Surgawi, bukanlah orang biasa. Wasit melihat wajah pucat mereka dan merasakan kegembiraan besar di hatinya. Luo Qingyun merasakan darah di tubuhnya mendidih, dia sangat bersemangat sehingga dia tidak bisa menahan diri untuk tidak berteriak. Dentang, tombak bulan cerah dewa yang sunyi tiba-tiba terhunus, itu berputar-putar di sekitar istana dan sekali lagi ditangkap di tangannya, dentang. Itu mengguncang tanah, menyebabkan tanah retak. Sepertinya ada bayangan binatang Huangshan yang bergerak di atas tombak, dan kekuatan senjata itu disertai dengan aura kekerasan Luo Qingyun. Apa yang kamu lakukan? Bocah kecil, apakah kamu mencari pemukulan? Pada saat ini, seluruh tubuh Luo Qingyun berangsur-angsur memerah, seolah-olah darah mengalir di permukaan tubuhnya, itu cerah dan menetes, yang sangat aneh. Ada apa denganmu? Wei Qing terkejut dan bertanya dengan prihatin. Seluruh tubuh Luo Qingyun merah, tetapi wajahnya seputih kertas, dia menggertakkan giginya dan menggelengkan kepalanya, hanya mengangkat kepalanya untuk melihat ke langit. Di satu sisi, tubuhnya ditekan oleh bulu yang berkuasa, tetapi di sisi lain, dia sangat bersemangat dengan adegan pertempuran seni bela diri yang luas ini sehingga dia tidak bisa mengendalikan dirinya sendiri, dia hampir tidak bisa membantu tetapi ingin mengangkat tombaknya dan menyerbu ke langit untuk membunuh. Li Yun Xiao, kamu sudah melangkah sejauh ini sehingga kamu meninggalkanku. Petik 2. Hatinya dipenuhi dengan keengganan yang ekstrim, mata naganya mulai berubah menjadi skarlet saat sisik tumbuh di tubuhnya dan dia berubah menjadi naga di tempat. Apakah ada yang salah dengan tubuhmu? Wei Qing terkejut. Bagaimanapun, Luo Qingyun adalah subjek tes darah naga peringkat 10 pertama yang berhasil, jalan yang dia ambil belum pernah terjadi sebelumnya, dan tidak ada yang tahu apa yang akan dihadapi subjek tes ini di masa depan. Aku baik-baik saja. Luo Qingyun tiba-tiba meraung, dan aura kekerasan melonjak keluar dari tubuhnya. Orang-orang di sekitarnya tidak bisa menahan diri untuk tidak mundur karena takut sesuatu akan terjadi padanya dan mereka akan terlibat. Perasaan yang aneh. Suara Lin melayang keluar dari aula, kasaya darah naga ini, dia tampak tertegun sejenak, tidak dapat memahaminya. Kemudian, cahaya warna-warni tiba-tiba melesat keluar dari aula dan jatuh ke tubuh Luo Qingyun tanpa peringatan apapun, tubuh Luo Qingyun bergetar, dan matanya, yang awalnya dipenuhi dengan keganasan, tiba-tiba menjadi kusam. Apa yang kamu lakukan? Wei Qing berteriak marah, memelototi aula. Ling Mudi dan yang lainnya juga mengerutkan kening, mata mereka tertuju pada tubuh Luo Qingyun, dan mereka melihat bahwa cahaya darah merah tampaknya memiliki warna yang aneh, mereka tidak tahu apa yang telah dilakukan Lin. Aula sunyi, Lin tidak berbicara lagi. Di sisi lain, wajah Luo Qingyun memerah, akhirnya secerah warna tubuhnya, tangan yang memegang tombak bulan dewa yang sunyi terus gemetar, seolah-olah sangat kesakitan. Wei Qing menunjuk ke istana dan dengan marah menegur, "Tuanku, apa yang telah Anda lakukan? Mengapa kamu tidak mengatakannya dengan lantang, daripada menjadi sangat licik?" Niat membunuh Ken berkumpul saat dia berteriak, "Apakah Tuhanku perlu melaporkan kepadamu apa yang dia lakukan? Jangan membuat keributan di sini, atau aku akan membunuhmu sekarang." Tubuh Ken dan Yan dipenuhi dengan niat membunuh, menyebabkan Wei Qing tidak berani bertindak gegabah, wajahnya menjadi gelap dan dia tidak mengatakan apa-apa. Feng Yaoli telah menatap Luo Qingyun sejak Lin bergerak. Tiba-tiba, dia berseru kaget, dia benar-benar menerobos. Apa? Orang-orang di sekitarnya semua terkejut, ekspresi sedih pada Luo. Wajah Qingyun perlahan mereda, dan warna merah cerah di tubuhnya memudar. Gelombang fluktuasi alam yang melampaui semua orang perlahan menyebar dari tubuh Luo Qingyun. Alam keadilan berdaulat ilahi. Wei Qing berteriak dan berdiri di sana dengan linglung, pikirannya sedikit tumpul. Yao Jinliang dan Li Yi bahkan lebih terpengaruh, dan bayangan di hati mereka begitu besar sehingga tidak dapat dihitung. Li Yi bahkan langsung memanggil, "Apa? Tidak mungkin. Apakah Tuhanku melakukan kesalahan?
Hati Wei Oing dipenuhi dengan perasaan yang rumit, dia bahkan memiliki secercah berharap bahwa dia telah melakukan kesalahan, tetapi kenyataannya seringkali kejam. Tao Wu ini telah mencapai alam kedaulatan ilahi. Petik 2. Luo Qingyun juga sedikit bingung dan merasa sulit dipercaya. Bisa berkata dengan dingin, sangat sulit bagimu untuk melewati penghalang kultivasi, namun, itu adalah sepotong kue untuk wanita Lin, cepat dan terima kasih padanya. Luo Qingyun juga tahu bahwa itu adalah efek dari cahaya warna-warni barusan, qi dan darahnya yang awalnya liar dan tak terkendali menjadi tenang di bawah cahaya warna-warni dan membantunya menerobos penghalang. Terima kasih banyak, tuanku. Luo Qingyun menangkupkan tinjunya dan membungkuk dengan tulus, jika bukan karena intervensi Lin, lupakan menerobos, qi dan darahnya mungkin dalam kekacauan, dan dia bahkan mungkin dalam bahaya meledak. Tidak perlu berterima kasih padaku. Aku hanya berpikir itu menyenangkan. Apakah jalan masa depan Anda baik atau buruk, bagaimana Anda akan berjalan, itu semua tergantung pada Anda. Sebenarnya, aku juga sangat penasaran, suara Lin terdengar samar. Ya, terima kasih atas bimbingan Anda, Tuan, kata Luo Qingyun dengan serius. Dia juga memahami kondisi tubuhnya. Dia mungkin orang pertama dalam sejarah yang memiliki darah Tuhan buatan manusia dan tubuh gen yang dimodifikasi. Tidak ada yang tahu apakah masa depan akan baik atau buruk. Tidak ada lagi suara di istana, dan keheningan dipulihkan. Luo Qingyun tidak mengatakan apa-apa lagi, tetapi hatinya dipenuhi dengan rasa syukur. Setelah itu, dia menjadi tenang dan menstabilkan ranah kultivasinya sambil menonton pertempuran antara Yun Xiao dan Yuri. Cara Wei Qing dan yang lainnya memandangnya, kecuali Feng Yaoli, telah berubah. Kecemburuan Li Yi begitu kuat sehingga hampir membakar otaknya, rambutnya berdiri tegak dan dia sangat marah sehingga dia bertanya-tanya mengapa dia tidak mendapatkan hal yang begitu baik. Yao Jinliang akhirnya tidak tahan lagi, dia berjalan ke depan, menangkupkan tinjunya, dan berkata dengan keras, Nyonya Lin, saya Yao Jinliang. Saya telah terjebak di puncak kembali ke alam realitas untuk waktu yang lama, saya harap Anda bisa memberi saya beberapa saran. Istana masih sunyi, tanpa satu suara pun, seolah-olah kosong. Yao Jinliang tidak mau menyerah, dia meminta bimbingan lagi, tetapi tetap saja, tidak ada yang menanggapi. Haha, keheningan Nona Lin berarti kamu tidak memenuhi syarat, cepat dan tersesat. Wasit tertawa terbahak-bahak dan menatapnya dengan sinis. Wajah Yao Jinliang menjadi pucat karena marah, dia memelototi istana dengan ganas, lalu berbalik dan kembali ke Wei Qing dan yang lainnya. Dia merasa bahwa cara semua orang memandangnya telah berubah, dan dia tidak bisa menahan perasaan wajahnya terbakar. Wajah Wei Qing juga suram, dan ekspresinya rumit. Sekarang Luo Qingyun benar-benar telah menerobos ke alam keadilan berdaulat ilahi, kekuatannya telah langsung melampaui miliknya, dia takut itu tidak akan lagi mudah untuk dikendalikan. Rasa urgensi yang besar muncul di hatinya, dan keinginannya untuk alam keadilan berdaulat ilahi tidak pernah sekuat ini sebelumnya. Pada saat ini, langit telah dipenuhi lubang oleh kekuatan keduanya. Seluruh area dalam radius beberapa ribu mil dimagnetisasi oleh kekuatan petir, dan sinar arus listrik melonjak bolak-balik di mana-mana. Bidang naga telah berubah menjadi lubang hitam di mana gumpalan penguasa telah berdiri, itu seperti jurang yang tak berujung, menelan semua indera dan mata ilahi, tidak ada yang bisa melihat apa yang terjadi di dalam. Bahkan Yun Xiao tidak bisa. Retak-retak, sambaran petir berkedip di depan lubang hitam dan berangsur-angsur memanjang, berubah menjadi sosok Yun Xiao, yang menatapnya dengan wajah serius. Ketika wilayah mereka meledak, seluruh medan naga berubah menjadi lubang hitam dan melahap segalanya, gumpalan yang berkuasa telah tersedot, dan keberadaannya tidak diketahui. Yun Xiao mengeluarkan sejumlah besar pil obat dan menelannya seperti kacang. Dengan kultivasinya saat ini di alam keadilan berdaulat ilahi, banyak pil obat hampir tidak berguna baginya, namun, masih lebih baik mengisi kembali apapun yang dia bisa, itu lebih baik daripada hanya berdiri di sana dan tidak melakukan apa-apa. Tiba-tiba, lubang hitam mulai berputar dan perlahan menyebar, seperti setetes tinta yang jatuh ke dalam air, menyebarkan sejumlah besar akar berserat. Ini saya. Yun Xiao memegang segenggam pil di tangannya dan hendak memasukkannya ke dalam mulutnya ketika dia terpana oleh perubahan lubang hitam. Tidak hanya dia, tetapi orang-orang di depan istana juga tercengang.
Mereka melihat ke kejauhan, nebula yang diubah oleh lubang hitam itu seperti bunga yang berangsur-angsur mekar, di langit di mana arus listrik ada di mana-mana, mawar hitam yang menakjubkan telah mekar. Yun Xiao sangat terkejut sehingga dia tidak bisa berbicara untuk waktu yang lama, mawar hitam terlalu besar, dan masih mengembang, itu sangat indah. Desahan juga terdengar dari istana, itu adalah suara Lin, dia tidak bisa menahan nafas, mawar yang indah, saya sudah lama tidak memiliki perasaan yang begitu indah. Yun Xiao meletakkan tangannya dan membiarkan pilnya jatuh, dia sepertinya tertarik dengan keindahan mawar saat dia berdiri dengan tenang di langit, wajahnya sangat tenang. Ledakan. Tiba-tiba, ledakan di udara menembus pemandangan yang damai dan indah ini. Luan Yu tiba-tiba muncul di belakang Yun Xiao dan melemparkan pukulan, ujung tinjunya bersinar dengan cahaya tak terbatas, dan dengan mudah menembus punggung dan dadanya. Ku Hongyan dan dua gadis lainnya tidak bisa menahan diri untuk tidak berseru kaget, dan mereka sangat ketakutan hingga air mata hampir mengalir dari mata mereka. Puff! Wajah Yun Xiao menjadi pucat saat dia memuntahkan seteguk darah, bagaimana mungkin? Kamu jelas tersedot oleh lubang hitam itu, tidak mungkin bagimu untuk menyelinap pergi di bawah mataku. Hehe, ekspresi puas melintas di wajah Luan Yu, dan riak muncul di matanya, dia sepertinya akhirnya menghela nafas lega, saya tidak keluar. Apa? Yun Xiao tercengang, apakah Anda tidak jatuh ke dalamnya sama sekali? Petik 2. Bagaimana mungkin? Luan Yu berkata dengan ganas, kamu memiliki pupil bulan di mata kananmu, teknik ilusi macam apa yang bisa menipumu? Pemahaman saya tentang klan murid bulan bahkan lebih baik daripada milik Anda, jadi saya tidak pernah berpikir untuk menggunakan ilusi. Kalau begitu kamu cici. Yun Xiao mencurahkan seteguk darah lagi, dan organ dalamnya hampir hancur, auranya anjlok, dan dia terus batuk darah. Cakar naga Luan Yu menembus dadanya dan membentuk segel di depan dadanya, jimat naga muncul di masing-masing ujung jarinya, seolah-olah kekuatan yang sangat kuat menekan transformasinya menjadi tubuh petir, dia hanya bisa membiarkan darahnya mengalir keluar dan pada saat yang sama, kekuatan hidupnya. Lagi pula kamu akan mati, jadi aku tidak keberatan memberitahumu, setelah alam naga saya terbalik, itu akan berubah menjadi lubang hitam yang tak berujung, dan saya dapat merobek ruang terbuka dan pergi kapan saja, apakah menurut Anda lubang hitam akan berubah menjadi mawar dengan sendirinya? Haha, kekanak-kanakan, karena mawar ini selalu menjadi kekuatan alam nagaku. Tangan Luan Yu yang lain tiba-tiba terangkat, kelima jarinya terus-menerus membuat segel tangan, dan ribuan jimat naga terbang keluar dari tubuhnya. Mawar pusaran air yang besar mulai berubah dari hitam menjadi merah, dan menyusut dengan cepat, akhirnya, itu mengembun menjadi mawar yang cerah dan menetes, seolah-olah berlumuran darah, dan jatuh dari langit. Kamu akan mati di bawah domain naga seni awan bintangku. Mawar tampaknya telah memadatkan kekuatan nebula, bergoyang dan melayang, meskipun mawar itu indah, itu membuat wajah orang menjadi pucat. Yun Xiao mengangkat kepalanya dan menatap mawar dengan ngeri, pada saat yang sama, dia menundukkan kepalanya untuk melihat segel di tangan Luan Yu, mantra macam apa ini? Itu benar-benar bisa menekan transformasi petirku. Semua hukum di dunia adalah aturan, aku adalah naga sejati, dan seni ilahi yang aku miliki tak terhitung jumlahnya seperti pasir di sungai Gangga, tak terhitung jumlahnya. Luan Yu mencibir dan berkata, namun, sungguh mengejutkan bahwa kamu dapat berkultivasi ke tubuh 5 elemen bawaan, namun, seperti kata pepatah lama, penuh kerugian, keuntungan sederhana, tepat ketika Anda berpikir bahwa tubuh 5 elemen bawaan itu abadi, Anda telah mengubur penyebab kematian Anda. Kebetulan aku tahu teknik ini, segel naga gelap, yang khusus digunakan untuk berurusan dengan tubuh spiritual 5 elemen. Pada cakar naga, 5 rune naga diatur dalam pola biasa, dan segel samar-samar muncul, menekan tubuh Yun Xiao agar tidak berubah menjadi guntur. Ku Hongyan dan yang lainnya tidak bisa membantu tetapi ingin tidak bergegas ke langit, tetapi mereka dihentikan oleh Ling Mudi, yang memarahi, tenang, kamu belum mati. Yun Xiao tidak bisa bergerak sama sekali, dan dia dalam keadaan sangat lemah, vitalitasnya mengalir keluar dengan sejumlah besar darah, bahkan tanpa mawar merah, dia tidak akan bisa hidup lama. Jadi begitulah adanya, segel Nether Dragon. Benar-benar luar biasa, bisakah kamu mengajariku? Saya benar-benar ingin belajar, Yun Xiao tiba-tiba mendongak dan berkata dengan lembut.
Pupil Luanyu tiba-tiba berkontraksi, niat membunuh meletus dari kedalaman matanya saat dia dengan tegas berteriak, "Apa yang kamu lakukan?" Yun Xiao meraih lengan naganya, mendorong tubuhnya ke belakang, menekan punggungnya ke tubuh Luanyu, dan menusuk dirinya sendiri dengan pedang. Desir, pedang itu menembus dadanya dan menusuk tubuh Luanyu pada saat yang sama, dengan dentang, itu diblokir oleh sisik naga. Namun, api jantung es pada tebasan merah pedang kematian menerobos pertahanan sisik naga dan berhasil menusuk. Puff! Luanyu mendengus dan akhirnya tidak bisa menahannya lebih lama lagi, dia batuk seteguk darah di tubuh Yun Xiao. Darah naga itu terbakar, dan kulit Yun Xiao segera terkorosi, menyebabkan sebagian besar tubuhnya membusuk tapi, itu segera diblokir oleh bodi kaca ringan, yang terus-menerus memperbaiki dirinya sendiri. Sungguh langkah yang kejam, dia benar-benar mengorbankan dirinya untuk tujuan yang mulia, tapi apakah ada artinya ini? Petik 2. Mata Luanyu bersinar dengan kekejaman saat dia dengan marah berkata, "Kamu akan mati, Anda hanya melampiaskan kemarahan Anda sebelum Anda mati, aku akan berbelas kasihan dan membiarkanmu bahagia." Hehe, benarkah? Tiba-tiba, bibir Yun Xiao melengkung menjadi senyuman, tubuhnya berangsur-angsur bersinar dengan kilat, dan kemudian dia terus berubah menjadi kilat dan hancur. Pusaran petir muncul di mana dadanya telah ditembus, lengan Luanyu juga telah melewati pusaran, pada saat ini, itu ditutupi oleh sejumlah besar petir, yang terus-menerus menyambar sisik naga. "Apa?" Luanyu berteriak tanpa sadar, seolah-olah dia telah melihat hantu, dia dalam keadaan bingung saat dia meraung gila, "Mungkin. Bagaimana kamu akan berubah menjadi petir di bawah segel naga dunia bawahku? Tidak mungkin bahkan jika kamu memiliki tubuh 5 elemen bawaan." Dia pernah menggunakan gerakan ini untuk membunuh tubuh roh 5 elemen bawaan tanpa gagal. "Ya, gerakan Anda ini memang sangat kuat, saya tidak berharap Anda memiliki gerakan yang dapat menekan tubuh roh 5 elemen, ini benar-benar berbahaya." Tubuh Yun Xiao berubah menjadi guntur dan kilat dari tempat lengan naga telah menembus, berkedip di langit dan terlihat sangat mempesona. Dia perlahan membalikkan tubuhnya dan menghadap Luanyu secara langsung, pedang di tangannya mendorong sedikit ke depan, menyebabkan Luanyu mengerang lagi dan darah mengalir dari sudut mulutnya. "Tidak mungkin, ini tidak mungkin. Apa yang sedang terjadi?" Luanyu langsung terlempar ke dalam keadaan bingung, tidak hanya pikirannya yang berantakan, tetapi bahkan pikirannya berantakan, semua hukum di dunia adalah aturan. Segel naga hitamku adalah aturan yang menekan kekuatan 5 elemen, bagaimana bisa tidak efektif? Hehe, aku sudah mengatakannya sebelumnya, hanya mereka yang telah dipilih oleh Dao Surgawi yang harus mencapai hal yang mustahil, jika kamu hanya bisa melakukan apa yang bisa dilakukan siapapun, apa gunanya Dao Surgawi? Mata Yun Xiao dingin, dan niat membunuhnya meledak. "Anda tidak terluka." Luanyu tiba-tiba menemukan bahwa wajah Yun Xiao menjadi pucat karena konsumsi energi yang besar, dan tidak ada darah di atasnya. "Saya mengerti." Dia tiba-tiba berteriak, seolah-olah dia baru saja terbangun dari mimpi, dia berkata dengan marah. "Kamu bahkan tidak terluka. Dengan kata lain, Ying Luo, kamu sudah berubah menjadi petir sejak awal." Setelah berpikir sejenak, dia akhirnya mengerti bahwa bukan karena segel naga bawahnya gagal, tetapi Yun Xiao telah lama berubah menjadi guntur dan menutupinya dengan ilusi, menipunya selama ini. Yun Xiao mengangguk, "Itu benar, aku tidak tahu metode apa yang akan kamu gunakan untuk menyerangku, jadi aku berubah menjadi tubuh guntur dan menutupinya dengan sihir mata." Dia membuka matanya, mata kanannya berwarna merah darah, sedangkan mata kirinya hitam pekat. "Kemampuan pupil normal tidak akan bekerja padamu, jadi aku hanya menggunakannya pada diriku sendiri. Selain itu hanya area kecil penyembunyian. Pada awalnya, saya pikir kehati-hatian saya tidak perlu, tetapi saya tidak menyangka itu akan begitu berbahaya." Tatapan aneh di mata Yun Xiao kembali normal, dan ekspresi ketakutan yang tersisa melintas di matanya saat dia berkata, "Tidak pernah dalam mimpiku aku akan berpikir bahwa itu akan ada teknik di dunia yang dapat menekan konversi esensi unsur dari tubuh roh 5 elemen." Luanyu tampaknya sangat tidak mau saat dia meraung, "Aku telah terjebak di lubang hitam itu, bagaimana kamu tahu bahwa aku akan muncul di belakangmu dan menyerangmu? Jangan bilang bahwa kamu merasakannya secara naluriah, mantra awan bintangku ada di dalam lubang hitam, jadi kamu tidak dapat mendeteksinya."
Sangat menarik untuk membicarakannya. Apakah Anda pikir saya akan memberitahu Anda bahwa wanita Lin telah menunjukkan kepada saya ingatan tentang pertempuran Anda melalui sebuah video? Yun Xiao mencibir, apakah Anda pikir saya akan memberitahu Anda? Aku sudah melihatmu menggunakan gerakan ini beberapa kali, aku telah berjaga-jaga sejak alam nagamu berubah menjadi lubang hitam. Anda benar, ada tabungan lama, penuh kerugian, keuntungan sederhana, tepat ketika kamu berpikir bahwa itu dengan segel naga gelap menekan tubuh spiritual 5 elemenku, kamu akan dapat mencapai kemenangan yang luar biasa, kamu telah mengubur penyebab kematianmu. Petik 2. Yun Xiao mengembalikan kata-kata itu ke Luan Yu, pada saat yang sama, dia melakukan gerakan mantra dengan satu tangan, dan rune iblis muncul di lengannya saat dia menuangkan semua kekuatan iblisnya ke dalam tebasan merah kematian pedang. Iblis es Heart Flame terbakar dengan suara mendesing, berubah menjadi pusaran dan menyerang ke arah luka Luan Yu. Luan Yu menghirup udara dingin, dia secara alami tahu kekuatan iblis es Heart Flame. Jika benda ini terbakar ke dalam tubuhnya, dia tidak hanya akan kalah dalam pertempuran ini tanpa keraguan, bahkan nyawanya akan dalam bahaya. Jangan meremehkan senior ini. Luan Yu meraung liar, seluruh tubuhnya berkilauan dengan cahaya keemasan, dan semua sisik naganya muncul. Selain itu, dia meraih pedang dengan satu tangan, gelombang naga besar mungkin memblokir iblis es Heart Flame satu kaki di depannya, dan itu tidak bisa lagi maju. Otot-otot di tubuhnya mulai berkontraksi ke arah gagang pedang, secara bertahap memaksa tebasan merah kematian pedang keluar. Yun Xiao tercengang, dia tidak menyangka tubuh naga begitu kuat, tangan kirinya membentuk mantra pedang, dan petir ungu berkedip saat dia memukulnya ke arah mata Yuri. Kamu jahat. Luan Yu memberikan raungan marah saat dia menarik tangan kanannya keluar dari tubuh Yun Xiao yang menggelegar dan mengayunkan ekornya seperti besi emas. Ekor emas mengenai segel Yun Xiao dan mengaduk cincin petir. Luan Yu hanya merasakan sakit yang tajam di ekornya, petir ungu telah menembus lubang di dalamnya seperti pedang, menyebabkan darah meledak. Namun, dia tidak peduli tentang ini sekarang, dia meraih pedang merah kematian dengan kedua tangan dan menggunakan kekuatan fisik tubuh naganya untuk memaksa pedang itu keluar. Yun Xiao juga cemas, dia hampir memiliki harapan besar ketika dia menusuk Luan Yu dengan pedangnya, tetapi sekarang dia terkejut menemukan bahwa dia tidak bisa membunuhnya. Selain itu, bahan tebasan merah kematian pedang terbatas, dan itu tidak terlalu kuat, di bawah tekanan keras dari gumpalan yang berkuasa, itu benar-benar mulai membengkok. Pergi ke neraka. Luan Yu meraung dan tiba-tiba mengangkat tangannya, mawar merah di langit jatuh di antara jari-jarinya, dengan jentikan jarinya, itu melesat keluar. Seni medan naga nebula. Petik 2. Jarak antara keduanya terlalu pendek, dan Yun Xiao secara naluriah merasakan bahaya besar, tidak lagi peduli untuk membunuh Luan Yu, dia tiba-tiba menarik kembali kematian pedang, berubah menjadi petir, dan melarikan diri ke belakang. Mawar tiba-tiba menyebar, kelopaknya jatuh dan berubah menjadi kekuatan wilayah, yang menyusul Yun Xiao dalam sekejap. Ledakan. Yun Xiao memanggil alam pedang dengan pedangnya untuk memblokir kekuatan mantra bintang awan sementara lusinan detal berubah menjadi bilah merah darah. Dan menebas. Ledakan. Boom. Ledakan. Ledakan. Darah dan Ki Yun Xiao berjatuhan, dan dia akhirnya menderita luka dalam, menyebabkan dia batuk seteguk darah. Setelah mengambil lusinan tebasan, tubuhnya tergelincir ratusan kaki di udara, hanya ketika kekuatan alam naga menghilang, dia meletakkan pedangnya, dia tidak bisa menahan diri untuk tidak memuntahkan seteguk darah lagi. Mereka berdua berjarak ribuan kaki satu sama lain di langit, mereka saling memandang dengan dingin dan terus menyesuaikan yuan batin mereka. Yun Xiao telah menghabiskan banyak energinya dalam pertarungan dengan beberapa gerakan besar, atau dia tidak akan terluka oleh seni nebula medan naga. Luka Luan Yu bahkan lebih serius, Yun Xiao telah menikamnya dengan pedang, dan sisik naga di dadanya telah dipatahkan oleh pedang Ki dan iblis es Heart Flame, daging dan darah di sekitar luka telah dibakar menjadi arang, membuatnya sulit untuk pulih dalam waktu singkat. Jika tidak, dengan tubuh naganya, tidak akan menjadi masalah besar jika dia terluka oleh pedang. Ling Mudi menghembuskan napas berat dan berkata, aku tahu anak ini tidak akan mati begitu saja, saya benar-benar takut sekarang. Tapi bukankah itu kekuatan Ziyu terlalu abnormal? Sulit bagi suami untuk menang. Fei Ni berkata dengan cemas. Mesum. Ling Mudi memutar matanya ke arahnya dan berkata,
naga sejati Luan Yu sekarang memiliki basis kultivasi alam kekosongan, dan dia memiliki tubuh naga sejati, dia bisa menghancurkan Yun Xiao dalam aspek apapun, tetapi dia dirugikan, menurutmu siapa yang lebih abnormal? Petik 2. Kata-kata ini membuat jantung semua orang berdetak kencang. Mata Feng Yaoli juga dipenuhi dengan kesuraman dan kedinginan, jika dia bertarung melawan Luan Yu, dia juga tidak akan memiliki kepercayaan diri untuk menang, tapi, Yun Xiao telah menekan Yuri, yang membuatnya waspada. Batuk-batuk, Luan Yu batuk darah terus-menerus di langit, mengeluarkan limbah darah yang menumpuk di tubuhnya, dan menyesuaikan esensi naganya, aku tidak pernah bermimpi bahwa kamu benar-benar bisa menyakitimu. Hanya akan ada lebih banyak hal yang bahkan tidak bisa Anda impikan, kata Yun Xiao, itu juga membuktikan bahwa Anda tidak lagi cocok untuk era ini, saya. Tidak peduli apakah Anda adalah naga atau serangga di masa lalu, Anda harus menjadi makhluk kuno. Luan Yu sangat marah dan berkata dengan penuh kebencian, kamu tidak memenuhi syarat untuk membuatku mati. Apa gunanya menjadi tangguh dengan mulutmu? Yun Xiao mencibir, darah di tubuhmu telah membuktikan kualifikasiku. Luan Yu terdiam dan tiba-tiba berkata, tahukah kamu mengapa aku tidak pernah menggunakan senjata meskipun aku memiliki begitu banyak harta karun padaku? Tubuh naga sejati adalah senjata terbaik, kata Yun Xiao setelah berpikir, senjata apa lagi yang Anda inginkan? Petik 2. Kamu benar, tubuh naga sejati itu sendiri adalah senjata terkuat di dunia, setiap bagian tubuhku sebanding dengan senjata tingkat atas, bahkan ketika aku menyempurnakan pedang dunia saat itu, aku hanya memainkannya. Petik 2. Ekspresi Luan Yu menjadi dingin saat dia berkata, itu sebabnya tubuh naga itu abadi, dan kamu tidak bisa membunuhku, dia menunjuk ke dadanya dan berkata, dan luka pedang ini akan sembuh dalam waktu singkat. Haha, Tuan Yuri, kamu merasa bersalah, jika aku benar-benar bisa pulih dengan cepat, apakah kamu masih akan memberitahuku hal-hal yang tidak berarti ini? Yun Xiao mencibir, saya tidak bodoh, kemungkinan besar kamu akan menenangkan pikiranmu dan memulihkan diri, menunggu untuk pulih sebelum melawanku lagi, tetapi kamu tidak melakukannya, dia hanya menekankan betapa kuatnya dia, bukankah ini tanda hati nurani yang bersalah? Jelas bahwa pedang itu memang menyakitimu, aku khawatir sebelumnya karena aku tidak tahu tentang luka-lukamu, tapi sekarang aku memiliki pemahaman yang lebih baik. Kamu pengecut, batuk-batuk, kemarahan Luan Yu menyerang jantungnya, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak batuk seteguk besar darah lagi, fungsi tubuhnya menurun dengan cepat, pedang Yun Xiao memang melukainya, dan luka yang ditinggalkan oleh Iblis Es Heart Flame sembuh sangat lambat. Oh, sepertinya luka-lukamu lebih serius dari yang kukira. Tatapan membunuh melintas di mata Yun Xiao saat dia perlahan berjalan maju dengan pedang di tangannya. Pupil bulan di mata kanannya dan pupil iblis di mata kirinya keduanya berkedip-kedip dengan cahaya jika Yuri merencanakan sesuatu, namun, di bawah pengamatan kedua matanya, aura naga memang terus berkurang. Bulu yang berkuasa tidak berada dalam tubuh naganya yang lengkap saat ini, jadi kekuatannya secara alami tidak semenakutkan yang dikatakan legenda. Tuan Yuri, saya tahu bahwa Anda sangat tidak mau menerima ini, tetapi pilihan Dao Surgawi, bahkan jika Anda tidak dapat menerimanya, Anda harus menerimanya. Sementara Yun Xiao berbicara untuk mengalihkan perhatian Luan Yu, jika dia menemukan trik, dia memaksanya untuk maju. Dia berjalan sejauh 1000 kaki, jarak yang bisa digunakan untuk menyerang dan bertahan, baru saat itulah dia mengangkat pedang kematian untuk memotong merah, dan pedang di tangan kirinya terangkat tinggi. Sekali lagi, miliaran bintang berkedip-kedip di langit, menghilang dalam sekejap. Wajah Luan Yu dipenuhi dengan amarah, dia mengangkat tangannya, dan tinju naganya berkedip dengan cahaya yang tak terbatas, dia meraung berulang kali saat dia menuangkan kekuatan ke tinjunya, seketika, itu memperburuk luka-lukanya, menyebabkan dia terus-menerus memuntahkan darah segar. Murid Yun Xiao menyempit saat dia menatap Luan Yu, luka yang terakhir memang sangat serius, dan darah yang dia batuk bercampur dengan potongan-potongan organ daamnya, yang tidak bisa dipalsukan. Tuan Naga Sejati, kamu benar-benar tua. Naga sejati kuno adalah keberadaan yang hampir tak terkalahkan dalam legenda, mereka tidak pernah bermimpi bahwa suatu hari mereka akan dipukuli sampai muntah darah. Yun Xiao menghela nafas, lalu tiba-tiba menusukkan pedangnya ke depan. Tebasan pedang bintang, tinju naga cahaya tak terbatas. Ledakan, kedua kekuatan itu bertabrakan,
tetapi itu jauh lebih lemah daripada pertama kali keduanya bertabrakan. Bagaimanapun, mereka berdua telah menghabiskan banyak energi. Cahaya ganas menghantam kedua pria itu, dan Yun Xiao merasa seolah-olah ribuan bilah menebas tubuhnya, menyebabkan dia sangat sakit. Namun, di bawah mata spiritual yang menakjubkan, dia bisa melihat bahwa sisik di tubuh Luan Yu juga terus-menerus pecah di bawah pengaruh serangan itu, dan mereka hampir di ambang kehancuran. Kemenangan atau kekalahan tergantung pada satu gerakan ini. Yun Xiao mengambil keputusan, mengertakkan gigi, dan mengambil beberapa langkah ke depan melawan rasa sakit sebelum dia tiba-tiba menebas dengan pedangnya. Retakan. Petik 2. Tiba-tiba, suara tanah dan batu pecah datang, itu sangat lembut, tetapi tidak luput dari telinga Yun Xiao. Meskipun dia tidak tahu apa yang sedang terjadi, begitu dia mendengar suara itu, Yun Xiao secara naluriah merasa ada yang tidak beres, dan bahaya besar muncul di hatinya, seolah-olah dia telah jatuh ke dalam jebakan. Bagaimana ini bisa terjadi? Hatinya sedikit bergetar, meskipun dia tidak bisa mengerti, sifatnya yang hati-hati membuatnya langsung memutuskan untuk menyerah. Pedang yang baru saja menebas tiba-tiba ditarik mundur dan tiba-tiba mundur. Sangat cerdas, kamu hanya ingin melarikan diri sekarang. Suara acuh tak acuh Luan Yu terdengar, tidak ada emosi di dalamnya, tetapi itu membuat tubuh seseorang menjadi dingin. Ledakan, ledakan, udara meledak satu demi satu saat tubuh naga menghancurkan ruang dan pindah ke sisi Yun Xiao dalam sekejap, cakarnya jatuh seperti langit jatuh. Yun Xiao sangat terkejut sehingga dia tidak punya waktu untuk memikirkannya, dia juga melemparkan telapak tangan angin dan awan untuk bertemu dengan cakar naga. Ledakan. Ketika kedua kekuatan itu bertabrakan, Yun Xiao baru saja melakukan tebasan pedang bintang, dan kekuatan telapak tangan Gale dan awan terlalu lemah, jadi diledakkan oleh cakar naga. Cakar raksasa jatuh dan langsung menangkap Yun Xiao di telapak tangannya. Pada saat yang sama, Luan Yu melakukan gerakan mantra dengan tangannya yang lain dan memukul dada Yun Xiao. Yun Xiao menemukan bahwa tubuhnya tampak terkurung, dan dia tidak bisa bergerak. Segel naga hitam. Yun Xiao berteriak ketakutan, wajahnya menjadi pucat. Hehe, itu segel naga gelap, mungkinkah itu palsu lagi? Luan Yu tertawa penuh kemenangan saat dia melihat Yun Xiao dicakarnya, dia seperti burung di dalam sangkar, tidak bisa melarikan diri bahkan jika ia memiliki sayap. Bagaimana mungkin? Kekuatanmu jelas lemah. Yun Xiao mencoba yang terbaik untuk melawan cakar raksasa dan terus mencongkel jari-jari Luan Yu. Luan Yu mencibir dan berkata, jika aku membiarkanmu berubah menjadi kilat, siapa yang tahu berapa lama duel seni bela diri ini akan berlarut-larut. Saat dia membuka dan menutup mulutnya, sejumlah besar cahaya biru menyala. Yun Xiao tiba-tiba menyadari seolah-olah dia telah tersengat listrik. Naga. Kristal. Haha, ini kristal naga. Luan Yu tertawa terbahak-bahak, Tuhan ini adalah naga sejati, bagaimana mungkin saya tidak memiliki kristal naga di tangan saya? Meskipun tidak dapat memulihkan luka-lukaku, itu dapat memungkinkan kekuatanku untuk langsung pulih ke kondisi puncaknya. Yun Xiao mengutuk dalam hatinya, dia telah mengabaikan barang yang menantang surga seperti itu. Kristal naga adalah produk dari kegagalan ketika naga sejati lahir di dunia, itu bisa langsung menghidupkan kembali keturunan naga dengan darah penuh, meskipun efeknya akan melemah pada naga sejati. Yuri mengeluarkan semua hartanya dan menelannya sekaligus. Luka di tubuhnya segera ditekan, dan kekuatannya dipulihkan ke puncaknya, bahkan lebih kuat. Untuk menipumu agar datang ke sini, aku sengaja merobek luka di dadaku lebih serius, hanya untuk ini. Mata Luan Yu dingin, menatapnya seolah-olah dia sedang melihat orang mati, dia dengan dingin berkata, kamu benar, kemenangan atau kekalahan tergantung pada satu gerakan ini. Hahaha. Petik 2. Di depan istana, Feng Yaoli tidak bisa menahan tawa, jahe tua lebih pedas. Yun Xiao memang pintar dan jenaka, tetapi Luan Yu sama liciknya dengan veteran berpengalaman, untuk memasang jebakan, dia bahkan mempertaruhkan nyawanya, yang sedikit lebih buruk dari kelicikan Li Yun Xiao. Li Yi juga tersenyum dan mengangguk, dia benar-benar mati kali ini. Ketika Luo Qingyun telah maju ke alam berdaulat ilahi, dia sangat cemburu sehingga dadanya hampir meledak. Sekarang dia melihat Yun Xiao sekarat, dia merasa sedikit lebih baik. Kami tidak menginginkan bulu ekor sejati Phoenix surgawi lagi, kami mengaku kalah. Kata Feini cemas. Akui kalah.
Haha, apakah ada yang namanya mengakui kekalahan dalam kompetisi ini? Feng Yaoli mencibir, wajahnya penuh ejekan. Di istana, Lin tidak mengatakan apa-apa, dan tidak ada yang tahu apa yang dia pikirkan. Tuan Mudi, cepat pikirkan cara. Ku Hongyan juga menjadi cemas dan berkata, kita tidak bisa membiarkan dia membunuh Fei Yang. Wajah Ling Mudi juga serius, dalam keadaan seperti itu, dia tidak bisa memikirkan cara lain bagi Yun Xiao untuk membalikkan keadaan, tetapi dia tidak mau kalah seperti ini. Alright, Ling Mudi menghela nafas dan berkata, jika Yun Xiao mengaku kalah, kita akan segera menyelamatkannya. Bibir Feng Yaoli melengkung menjadi cibiran, selama Ling Mudi dan yang lainnya bergerak, dia akan segera menghentikan mereka. Jika Yun Xiao dibunuh oleh Luan Yu, dia akan bisa merebut jiwa Huo Dou. Di langit, Luan Yu meraih Yun Xiao dan berkata dengan suara dingin, mari kita akhiri di sini, Tuan Tablet Alam Ilahi, Anda harus bangga bahwa Anda telah memaksa saya ke dalam situasi seperti itu. Wajah Yun Xiao berkedip, dan pikiran yang tak terhitung jumlahnya mengalir di benaknya, dalam keadaan kekuatannya tidak dapat menahan cakar naga, dan tubuh guntur terkunci, tidak ada yang bisa dia lakukan. Luan Yu tiba-tiba membuka mulutnya dan menarik napas dalam-dalam, segera, raungan naga bergema dan bergema di 9 surga. Bum bum bum, ruang di sekitar Luan Yu langsung hancur, seperti cermin datar yang telah hancur menjadi pecahan yang tak terhitung jumlahnya dan tersebar ke dalam kehampaan. Raungan naga sejati. Yun Xiao langsung memikirkan langkah ini, keterampilan pamungkas Luan Yu adalah raungan naga sejati, yang tidak hanya menyerang tubuh fisik, tetapi juga jiwa. Tampaknya Luan Yu tidak hanya ingin membunuhnya, tetapi juga ingin menghancurkan jiwanya. Ini adalah pikiran terakhir yang dia miliki sebelum dia dipukul, gelombang suara yang menakutkan segera menghantam tubuhnya, dan darah langsung meledak dari 7 lubangnya. Bodi kaca ringan terus beroperasi, nyaris tidak menahan gelombang suara, namun, dengan tekanan cakar naga, sejumlah besar meridian meledak. Dalam sekejap, Yun Xiao berlumuran darah, tidak dapat melakukan perlawanan apapun. Terbang, Ku Hongyan berteriak sedih dan bergegas ke langit. Fei Ni, Yun Sang, Ling Mudi, dan Bei Mingnan juga dikirim terbang dalam sekejap. Yun Xiao pasti akan kalah, dan jika mereka tidak menyelamatkannya sekarang, dia mungkin akan kehilangan nyawanya. Tiba-tiba, pedang sedingin es ki menerobos udara dan menekan di depan semua orang, seolah-olah rasa dingin yang tak tertandingi ditempatkan di depan semua orang. Sosok Feng Yaoli melintas, dan dia berdiri di sisi lain sungai es dengan pedang di tangannya. Dia mencibir, dalam duel seni bela diri, jika seseorang mengakui kekalahan, itu tidak dihitung sebagai mengakui kekalahan. Sebagai pengamat, saya memiliki tanggung jawab untuk menjaga keadilan. Adil, aku akan membunuhmu. Fei Ni berteriak dengan sekuat tenaga, kemarahannya yang tak terbatas berubah menjadi api dan membentuk The Phantom of a Heavenly Phoenix di malam yang gelap. Suhu yang sangat tinggi menghanguskan sungai es. Yang mengejutkan Feng Yaoli, dia menemukan bahwa pedang esnya bergetar di bawah. Kekuatan api asli Phoenix Surgawi, sukses besar dalam garis keturunan Phoenix Surgawi. Fei Ni tidak hanya meningkatkan kekuatannya ke puncak, orang-orang lainnya juga bergerak, bersiap untuk mengalahkan Feng Yao dengan satu pukulan untuk menyelamatkan yang lain. Pada saat yang sama, gelombang suara yang kuat menghancurkan langit, semua orang menutupi telinga mereka, dan beberapa yang lebih lemah bahkan berguling-guling di tanah kesakitan. Luo Qingyun berjuang dengan menyakitkan di bawah kekuatan naga, dia berlutut di tanah dengan satu lutut dan mencoba menopang tubuhnya, darah dan air mata mengalir dari matanya. Kesadaran kuat seorang seniman bela diri membuatnya tidak mau berlutut. Namun, jiwanya dipenuhi dengan ketakutan bawaan akan naga sejati, dan ketakutan itu menyebar ke seluruh tubuhnya. Tidak, saya tidak bisa berlutut. Aku tidak bisa berlutut. Luo Qingyun tiba-tiba meraung, dan raungan naga juga terdengar, meskipun langsung dihancurkan oleh raungan naga Luan Yu, keberanian dipanggil dari darah di tubuhnya, dan ketakutan di jiwanya dihilangkan. Dia berdiri dari tanah dengan tulang besi. Li Yun Xiao, bahkan aku bisa mengatasi ketakutan bawaanku, jadi kamu tidak bisa mati di tangannya. Luo Qingyun tiba-tiba mengangkat tombaknya dan terbang, dia berubah menjadi naga dan juga bergegas menuju sungai es. Luo Qingyun, Wei Qing sangat marah dan berteriak, tetapi dia tidak bisa memerintahkannya. Wajah Wei Qing gelap dan seperti herring,
amarahnya melonjak, dan jari-jarinya yang kurus mengepal begitu erat sehingga mengeluarkan suara ledakan. Kalian semua, tenang. Feng Yaoli berkata dengan dingin, dia melihat sekeliling, jika semua orang bergabung, dia tidak akan bisa menerimanya. Dalam sekejap, dia berubah menjadi bentuk asli Huodo dan menggunakan segel penyegelan langit Taiji untuk menyegel semuanya dalam jarak 1000 mil. Setiap orang yang mengeksekusi keterampilan pamungkas mereka tiba-tiba merasa bahwa waktu dan ruang telah dibelenggu, kekuatan di tubuh mereka langsung ditekan, dan mereka tidak dapat menggunakan keterampilan pamungkas mereka sama sekali. Dan bisa juga kaget, mereka merasakan hawa dingin di hati mereka saat mereka melihat segel Taiji yang memanjang sejauh 1000 mil. Ku Hongyan dan yang lainnya hampir pingsan, wajah mereka pucat seperti kertas, tanpa jejak darah. Di langit 10.000 mil di depan mereka, Yun Xiao tidak dapat menahan cakar naga yang besar, tidak hanya tubuhnya berlumuran darah dan dia hampir kehilangan kesadaran, tetapi gelombang suara juga mengalir ke altar spiritual dan lautan spiritualnya dan mulai mendatangkan malapetaka, menghancurkan jiwanya. Tiba-tiba, cahaya keemasan bersinar di lautan spiritualnya saat kesadaran asal Yun Xiao terwujud dan duduk bersila di atasnya, saat dia melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan, karakter maha kuno muncul di sekitarnya untuk menahan dampak gelombang suara. Saat naga meraung, karakter kuno terus hancur, berubah menjadi bubuk emas dan jatuh ke tubuh Yun Xiao, segera, dia berubah menjadi pria emas. Ledakan, karakter kuno maha semuanya hancur, dan raungan naga akhirnya mendarat di tubuhnya di lautan kesadarannya, seluruh altar spiritualnya bergetar, dan dia hampir meledak. Kamu tidak bisa, kesadaran asal Yun Xiao berteriak, dan tiba-tiba, pintu ingatan yang tertutup sepertinya terbuka di lautan spiritualnya. Segala sesuatu lahir dari satu ki, langit cerah dan bumi keruh. Jumlah Dayan adalah 50, dan pada 40, ada 9 suani, jumlah langit 5, jumlah bumi 5. Sekarang setelah kamu mendapatkan warisanku, aku akan mengirimmu ke samsara, sisanya akan tergantung pada keberuntunganmu sendiri. Jika saya bisa bereinkarnasi, saya pasti akan membuka pintu ini suatu hari nanti dan mendapatkan analisis lengkap tentang teknik ilahi ekspansi besar saya. Murid Yun Xiao menyempit saat ingatannya yang hilang di pegunungan Tiandang kembali satu persatu, dan kesuraman seni ilahi yang telah dia renungkan selama bertahun-tahun langsung dibersihkan. Jadi analisis teknik Sen selalu ada di altar spiritual dan lautan kesadaran saya, hanya saja itu disegel oleh Yan Sen, dia takut setelah aku bereinkarnasi, kultivasiku tidak akan cukup tinggi dan aku akan mengaktifkan teknik ilahi ekspansi besar, menyebabkan jiwaku hancur. Yun Xiao sangat gembira, dia dengan cepat melakukan gerakan mantra dengan kedua tangan, dan cahaya keemasan muncul dari tubuhnya, karakter maha kuno dalam mantra ilahi muncul dalam kehampaan satu persatu, jatuh seperti gunung. Ledakan, ledakan, ledakan. Dengan setiap kata, Dragon's Roar sedikit ditekan. Kemudian, seluruh altar spiritual mulai beriak dan memancarkan cahaya putih pekat. Awalnya, itu sepi danau yang tenang, kemudian, itu seperti pasang surut laut, dengan jatuhnya karakter kuno maha, cahaya putih menjadi semakin kuat, akhirnya, itu terakumulasi sampai batas tertentu, seperti air danau yang keluar dari bendungan, itu mengalir keluar dari lautan kesadaran. Ledakan, Yun Xiao, yang dipegang oleh cakar raksasa naga sejati, tiba-tiba bersinar dengan cahaya putih dan memblokir raungan itu. Apa? Luan Yu melompat kaget, dia awalnya mengira itu akan segera berakhir, tetapi dia tidak mengharapkan perubahan yang tiba-tiba. Hati Ku Hongyan dan yang lainnya juga melompat keluar, dan mata mereka terbuka lebar, mereka tidak bisa membayangkan bahwa akan ada perubahan dalam situasi. Feng Yaoli, yang berada di seberang sungai es, juga tercengang, dia hampir tercengang, mungkinkah cahaya terang itu adalah saya? Benar, itu memang cahaya dewa penyihir. Di istana yang sudah lama sunyi, suara Lin terdengar sekali lagi, dia juga sedikit terkejut saat dia berkata, dan cahaya ini terasa akrab, mungkinkah Yan Sen? Yun Xiao, hati Ling Mudi tersentak, dan dia buru-buru berkata, Li Yun Xiao juga ditransmisikan oleh teknik ilahi ekspansi besar. Apa? Ekspresi Feng Yaoli berubah drastis, dan dia berkata dengan kaget, dia benar-benar mewarisi dua metodologi Sen. Ini tidak mungkin. Dia telah mengembangkan taktik primordial yang sebenarnya, jadi dia secara alami memahami asal-usul dari 4 taktik ilahi ini,
dia juga tahu betapa menakutkannya kekuatan mereka, dia bahkan tidak bisa mencapai puncak dengan mengolah salah satunya, apalagi Yun Xiao, yang memiliki dua. Apa yang tidak dia ketahui adalah bahwa itu Yun Xiao telah mengumpulkan sisa dari 4 seni ilahi, tetapi karena keterbatasan bakat dan basis kultivasinya, dia tidak dapat mengolahnya satu per satu. Lin mengabaikan Feng Yaoli dan berkata perlahan, jadi begitulah adanya, cahaya ini seharusnya bukan miliknya, kemungkinan besar itu adalah sesuatu yang telah disegel Yan Shen di tubuhnya dan dipaksa keluar oleh raungan naga yang sebenarnya, cek, betapa menariknya. Menurut pendapat tuanku, siapa di antara mereka yang akan memenangkan pertempuran ini? Tanya Ling Ngudi, jika aku bisa meramalkannya, bukankah lebih baik memberinya bulu ekor sejati Phoenix Surgawi? Lin berkata dengan acuh tak acuh, mengapa dia menciptakan situasi seperti itu? Satu-satunya hal yang saya tahu adalah bahwa Luan Yu akan menderita. Ketika Ku Hongyan dan yang lainnya mendengar percakapan mereka semua terkejut dan cemas, mereka tidak bisa mengerti apa yang sedang terjadi sampai Lin mengucapkan kalimat terakhir, ketiga wanita itu sedikit lega. Di langit, cahaya Dewa Penyihir Yun Xiao bergegas keluar dari tubuhnya dan menghantam gelombang suara kembali dalam sekejap, menyebabkan kepala Luan Yu sakit. Apa yang terjadi? Luan Yu meraung keras, matanya hampir merah, tidak mungkin. Ini adalah cahaya Dewa Penyihir, bahkan cahaya Dewa Penyihir tidak bisa menghalangi jeritan naga sejatiku, apa yang terjadi? Dia akan meledak karena marah, Yun Xiao belum mati bahkan setelah ini, yang membuatnya benar-benar gila. Dia mengangkat tinjunya lagi dan mengumpulkan cahaya dalam jumlah tak terbatas. Tiba-tiba, mata Yun Xiao membelalak, mereka merah, dan semua jenis rune menutupi matanya. Cahaya putih Dewa Penyihir tiba-tiba berhenti, dan kekuatan spiritual yang kuat langsung berkumpul di matanya, mengalir keluar melalui pupil bulan. Keterampilan ilahi langit kurang. Ledakan. Luan Yu hanya merasa seolah-olah seseorang telah menghancurkan lautan. Kesadarannya dengan palu, cahaya tak terbatas pada tinju naga juga menghilang di bawah tatapan murid bulan. Ini adalah keterampilan Dewa Balapan Mata. Hati Luan Yu bergetar, dia memeluk kepalanya dengan kedua tangan dan meratap kesakitan, tidak mungkin. Bagaimana kekuatan spiritualmu bisa begitu kuat? Seolah-olah ada ribuan jarum baja yang menusuk lautan kesadarannya, menyebabkan dia mengalami sakit kepala yang membelah. Yun Xiao juga merasakan pupil kanannya membengkak seolah-olah akan terbelah, kekuatan yang disegel oleh alkemis ilahi di lautan spiritualnya melonjak seperti sungai, tak ada habisnya. Dia ingin menutup mata kanannya, tetapi dia tidak bisa mengerahkan kekuatan sama sekali, sebaliknya, mata kanannya terbuka semakin lebar, dan akhirnya, benar-benar mati rasa. Bum bum bum, saat sedikit kekuatan terakhir dicurahkan, mata kanan Yun Xiao bengkak seperti buah delima, dan bola matanya menonjol, terlihat sangat jelek. Luan Yu, di sisi lain, berdarah dari ketujuh lubang, dan dalam keadaan menyedihkan sebanding dengan Yun Xiao. Dengan energi mental yang begitu kuat mengalir ke dalam pikirannya, apakah Luan Yu sudah selesai? Wajah Feng Yaoli serius saat dia melihat ke langit. Pada saat ini, Yun Xiao pada dasarnya telah kehilangan semua kekuatannya untuk bertarung, darah mengalir keluar dari mata, hidung, dan mulutnya, dan tubuhnya berkedip-kedip dengan cahaya mengkilap saat dia terus-menerus memperbaiki tubuhnya, napasnya sangat rendah. Terutama wajahnya, yang benar-benar cacat oleh mata bulan, meridian padat dan pembuluh darah menutupi wajahnya, membuatnya terlihat seperti hantu. Kepala Luan Yu telah berubah menjadi kepala berdarah, dan matanya kusam, namun, tubuhnya masih memancarkan vitalitas yang kuat. Bagaimanapun, serangan murid bulan barusan terutama pada altar spiritual dan lautan kesadarannya, jadi dampaknya pada tubuh fisiknya tidak seri. Cahaya kaca di tubuh Yun Xiao terus-menerus memperbaiki tubuhnya, dia membalikkan tangannya dan meraihnya, dan bola cahaya keemasan muncul di telapak tangannya, memancarkan cahaya lembut, itu berubah menjadi roda emas dan terbang keluar, menebas kepala Luan Yu. Pada saat ini, altar spiritual Luan Yu hanya rusak, dan panca indera serta 6 inderanya menjadi mati rasa dan tumpul. Yun Xiao tahu bahwa jika waktu berlalu, dia akan berada dalam bahaya ketika dia pulih, jadi dia memanfaatkan situasi untuk membunuhnya. Roda emas berputar di udara dan melahirkan ribuan fenomena aneh, itu jelas bukan senjata tingkat mendalam biasa. Suara terkejut Lin datang dari dalam istana.
roda emas pohon ajaib. Jadi dia telah mempelajari ini selama 10 hari yang tersisa setelah terobosannya, katanya perlahan, hanya saja dia tidak punya cukup waktu, bisakah dia mengendalikannya? Petik 2. Formasi emas yang luas muncul di atas roda emas pohon ajaib, ratusan roda gigi berputar di dalam, menggerakkan seluruh formasi, selain itu, ada lebih dari 10.000 jimat iblis yang tersembunyi di dalamnya, membuatnya sangat misterius. Ledakan. Ekor naga di belakang Luan Yu memukul, dan langit yang luas langsung digariskan oleh lampu hijau. Ekor besar itu menghantam dan menabrak roda emas, mengibaskan lebih dari setengah fenomena tersebut. Namun, ekornya sepertinya tidak memiliki banyak kekuatan, gumpalan yang berkuasa masih belum berpikiran jernih, dan itu hanya kesadaran defensif secara naluriah, tangannya juga meraih ke depan. Ledakan. Bang! Bang! Ledakan. Saat roda emas berputar, darah menyembur keluar dari telapak tangannya dan sisik naga di lengannya tergores. Luan Yu terus-menerus didorong mundur oleh roda emas pohon ajaib, tetapi tidak dapat melukai tubuh naganya. Yun Xiao mengerutkan kening, dia tidak memiliki banyak kekuatan yang tersisa, jadi dia tidak bisa menahan perasaan. Sedikit cemas, dia membuat segel tangan dengan satu tangan dan mengambil roda emas. Lengannya yang lain melepaskan 6 ding dan 6 jia, dan 12 boneka langsung terbang keluar, menyiapkan formasi di sekitar Yuri. 6 roh raksasa muncul dalam sekejap, masing-masing memegang senjata dan menebas bulu Luan dalam susunan. Ledakan. 6 bilah cahaya, tombak, dan trisula jatuh pada saat yang sama, menebas tubuh Yuri dan membuatnya terbang, luka pedang di dadanya robek beberapa inci, dan darah mengalir keluar. Lautan kesadaran Zuyu rusak, dan seluruh tubuhnya menjadi sangat lamban, dia tidak memiliki spiritualitas atau kelincahan, dan tidak tahu bagaimana menghindar, dia hanya bisa secara naluriah bertahan dalam susunan. Feng Yaoli menghela nafas dan menggelengkan kepalanya, naga sejati dari satu generasi akan jatuh di sini, begitu saja. Ada sedikit belas kasihan di matanya, tetapi lebih dari itu adalah ketakutan yang mendalam pada Yun Xiao. Senyum muncul di wajah Ling Mudi, dia tersenyum dan mengangguk, pada akhirnya, generasi baru akan menggantikan yang lama. Wei Qing dan yang lainnya tidak senang mendengar ini, dan wajah Li Yi segelap air, matanya dipenuhi dengan kebencian, dia membenci Yun Xiao karena begitu kuat, dan dia membenci dirinya sendiri karena tidak memiliki kekuatan yang begitu besar. Ketiga wanita itu juga santai, Luan Yu terus-menerus diserang oleh roh raksasa dalam formasi, bahkan jika tubuh naganya tirani, dia juga penuh dengan lubang sekarang, seluruh tubuhnya berlumuran darah, tidak ada cara untuk membalikkan situasi. Mata Feng Yaoli berkedip, dan dia berkata, kemenangan dan kekalahan telah diputuskan, tidak perlu terus bertarung, kan? Luan Yu telah kalah. Siapa yang mengatakan bahwa dia tidak mengaku kalah dan memiliki tanggung jawab untuk menjaga keadilan kompetisi seni bela diri? Kata Ku Hongyan dengan marah. Feng Yaoli menatapnya dengan dingin dan berkata, untuk menjaga keadilan kompetisi seni bela diri, saya menyarankan untuk berhenti. Pikiran Luan Yu tidak jernih saat ini, jadi tidak mungkin baginya untuk secara otomatis mengakui kekalahan, itu setara dengan kehilangan kesempatan untuk mengaku kalah. Sekarang berbeda, meskipun Yun Xiao terluka parah, dia memiliki kesempatan untuk mengaku kalah. Kamu memutarbalikkan logika, banyak omong kosong. Fei ini juga sangat marah, kami tidak akan pernah mengaku kalah. Kita harus bertarung sampai mati, dan itu akan menjadi akhir dari kompetisi seni bela diri ini. Kompetisi seni bela diri memiliki aturannya sendiri, bagaimana bisa terserah Anda untuk setuju atau tidak setuju? Karena kamu ingin melanggar aturan, aku hanya bisa menggunakan kekuatan untuk menjaga keadilan duel seni bela diri ini. Feng Yaoli melambaikan pedang dinginnya, matanya dingin saat dia menatap Yun Xiao, dan niat membunuh berkedip di kedalaman matanya. Ling Mudi dan yang lainnya masih ditekan oleh segel penyegelan langit, mereka tidak bisa menahan diri untuk tidak terkejut. Nyonya Lin. Suara Lin terdengar dari dalam istana, akulah yang menetapkan aturan duel seni bela diri, menurutmu siapa kamu? Cahaya warna-warni melintas di langit, dan sepertinya ada sosok samar yang bergerak, itu berkabut, dan tubuh aslinya tidak bisa dilihat, namun, ada aura yang sangat kuat yang menekan. Ekspresi Feng Yaoli berubah, dia memegang pedang di depannya dan berkata, lalu menurutmu seperti apa aturannya, Tuan Lin? Bagaimanapun, saya tidak akan setuju dengan pertempuran hidup dan mati.
Dia tidak tahu kesepakatan apa yang dia miliki dengan Luan Yu, tetapi tampaknya itu melindungi nyawa Luan Yu. Tiba-tiba, raungan keras datang dari langit, 12 makhluk dewa yang membunuh formasi diserang oleh kekuatan besar dan pecah dari luar, seluruh formasi terbagi menjadi 2. Puff. Yun Xiao segera terkena benturan, dan dia tidak bisa menahan diri untuk tidak batuk seteguk darah. Siapa itu? Kekuatan ini jelas bukan kekuatan bulu yang berkuasa. Gumpalan yang berkuasa sudah menjadi panah di akhir penerbangannya, seluruh tubuhnya berlumuran darah saat melayang di udara, hampir tidak sadarkan diri. Perubahan mendadak ini mengejutkan semua orang, dan mereka semua mendongak. Tiba-tiba, sejumlah besar ki iblis hitam pekat menyembur keluar dari kehampaan dan benar-benar melilit Luan Yu, itu berangsur-angsur menghilang. Tidak sopan. Aku tidak percaya aku mencoba menculik seseorang tepat di bawah hidungku. Mati! Feng Yaoli berteriak dan segera menyingkirkan segel penyegel langit Taiji. Dalam sekejap, dia muncul di langit, dan pedangnya yang dingin menyapu kehampaan. Ledakan! Cahaya pedang menyerang dan menghalangi pedang dingin dan es frost, menyebabkan bunga es dan api mekar. Dalam kegelapan, wajah dingin dan tajam perlahan muncul, menatap Feng Yaoli. Tubuh Yun Xiao gemetar saat dia berteriak kaget, pedang debu kuno. Bo, Yu King. Mata kirinya segera berubah menjadi gelap gulita, dan mata iblisnya melihat ke dalam kehampaan yang lebih dalam, sesosok tua terlihat samar-samar. Oh, kamu menemukanku. Sosok itu memiliki senyum di wajahnya saat dia berjalan keluar dari kegelapan dan tersenyum pada semua orang. Lu Chongzi, Ku Hongyan terkejut. Dua orang yang berdiri di langit adalah Lu Chongzi dan Bo Yuqing. Baru saja, Lu Chongzi telah menyapu tubuh Yuri dengan ki iblis dan sekarang tidak diketahui di mana itu. Serahkan Luan Yu, Feng Yaoli berkata dengan dingin. Bo Yuqing tidak mengucapkan sepatah kata pun. Wajahnya dingin dan tanpa ekspresi, tidak memperhatikan apa yang dia katakan. Brengsek, Feng Yaoli dengan marah menegur, kalau begitu pergi ke neraka. Pedang ki yang kuat meledak dari pedang es, seolah-olah sebuah negara sedang jatuh, dan debu kuno dihancurkan di bawahnya, suara yaya, terdengar, dan retakan muncul di atasnya. Udara dingin menyerang, dan lapisan es tebal terbentuk di tubuh Bo Yuqing, seolah-olah dia benar-benar membeku. Tolong tenangkan amarahmu, Yang Mulia. Lu Chongzi tersenyum tipis dan mengangkat tangannya, aliran energi iblis berubah menjadi kekuatan dan menghantam pedang es dengan keras. Suhu di sekitarnya naik, dan es mencair. Bo Yuqing tiba-tiba mengangkat pedangnya dan mundur beberapa ribu kaki. Bo Yuqing menundukkan kepalanya dan melihat celah di pedang debu kuno, dia tidak bisa menahan cemberut, kemarahan muncul di antara alisnya. Feng Yaoli tidak mengejarnya, sebaliknya, dia menatap Lu Chongzi dengan dingin, dan hatinya dipenuhi dengan keterkejutan. Dia tidak bisa melihat melalui kultivasi orang di depannya, tetapi hanya dengan berdiri di sana, dia memiliki aura seorang Grandmaster, memberinya tekanan. Anda mengenali Tuhan ini. Siapa kamu? Hehe, kamu pasti Raja Negara Salju, Feng Yaoli, dan aku, Lu Chongzi, Kepala Lautan Pembentukan Jiwa, adalah alkemis yang menguasai dunia. Feng Yaoli kaget, dia mendengus, aku tidak peduli siapa kamu, serahkan bulu yang berkuasa sekarang, atau Anda akan mati. Lu Chongzi berkata, kamu telah melihat luka di tubuh Tuan Yuri, mereka tidak dapat disembuhkan dengan mudah, terutama altar spiritual dan lautan kesadarannya, lebih dari setengah dari mereka dihancurkan oleh mantra ilahi Yun Xiao, saya khawatir hanya lautan formasi jiwa saya yang dapat menyembuhkannya, apa? Feng Yaoli mengerutkan kening, apakah Anda mengatakan bahwa Anda bahkan tidak bisa menolak? Petik 2. Hehe, meskipun tidak menyenangkan untuk didengar, itu benar, Lu Chongzi mengangguk sambil tersenyum. Feng Yaoli mencibir, tidak ada yang namanya makan siang gratis di dunia ini, bagaimana saya tahu apa yang Anda lakukan? Dan apa yang Anda cari? Petik 2. Ini tidak ada hubungannya dengan raja, kan? Lu Chongzi bertanya, selama aku bisa menyembuhkan Lord Yuri, bukankah itu yang diinginkan penguasa? Feng Yaoli mendengus, bahkan jika Anda benar-benar memiliki kemampuan, bagaimana saya bisa mempercayai Anda? Hehe, Anda harus mempercayai saya, Yang Mulia. Lu Chongzi terkekeh, selain itu, aku adalah Kepala Lautan Pembentukan Jiwa, bagaimana aku bisa berbohong padamu? Feng Yaoli terdiam, seolah-olah dia berada dalam dilema. Bulu yang berkuasa sangat berguna baginya,
dan dia tidak akan pernah membiarkan siapapun membunuhnya dengan mudah, tetapi pada saat ini, seperti yang dikatakan Lu Chongzi, dia harus percaya bahwa dia tidak punya pilihan yang lebih baik. Selain itu, jika dia dengan paksa bergerak, itu akan menjadi masalah jika dia bisa merebut kembali bulu yang berkuasa dari mereka berdua. Lu Chongzi terkekeh dan berkata, situasi saat ini sangat jelas, dan Raja pasti akan mengerti. Selain itu, kami memiliki tujuan bersama, dan itu adalah bulu ekor sejati dari Phoenix Surgawi. Apakah Yang Mulia benar-benar bersedia membiarkan Yun Xiao memiliki bulu ekor yang sebenarnya? Saat kata-kata ini keluar, wajah semua orang tiba-tiba berubah. Ku Hongyan dan yang lainnya telah terbang ke langit saat segel penyegelan langit Taiji ditarik dan berdiri di samping Yun Xiao untuk menyembuhkannya. Ketika mereka mendengar apa yang dia katakan, mereka semua sangat marah. Wajah Ku Hongyan ditutupi dengan lapisan es, memikirkan kerja keras Yun Xiao dan perjuangan hidup dan mati untuk memenangkan pertempuran. Dia mengertakkan gigi dan berkata, Lu Chongzi, kamu harus benar-benar mati. Bersambung.